Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Perkenalkan, nama saya Kania Husna. Saya dari Lokal A, angkatan tahun 2021. Yang terhormat Ibu Desi Yolani Wikaryo selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Kali ini saya membuat sebuah video untuk menyelesaikan tugas final test kewarganegaraan, yang mana kami diminta untuk membuat sebuah video menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Desi Yolani Wikaryo. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke soalan yang pertama. Jelaskan tentang demokrasi Pancasila, sipil society konsultasi, dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan saya bacakan jawabannya. Nah, yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan sila keempat Pancasila. Demokrasi dikendalikan oleh dua nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai bijak. Namun, pada dasarnya demokrasi Pancasila saling berkaitan dengan kelima sila yang ada. Demokrasi Pancasila berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk kesejahteraan rakyat. Mengutip dari kemendikbud.go.id, demokrasi Pancasila berlangsung dari 1945 sampai dengan 1950. Berikut beberapa definisi demokrasi Pancasila menurut para ahli. Yang pertama, menurut Notonegoro, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, yang berketuhanan yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, menurut Darji Darmoharjo, bahwa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi dan kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia. Perwujudan demokrasi ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut S. Parmuji, bahwa demokrasi Pancasila mengandung 6 aspek, yaitu aspek formal, aspek material, aspek normatif, aspek optatif, aspek organisasi, dan aspek kejiwaan. Kemudian mendapat 2 aspek, yaitu aspek material dan aspek formal. Lanjut, yang dimaksud dengan civil society artinya berwujud ke dalam berbagai organisasi yang dibuat oleh masyarakat secara otonom di luar pengaruh negara. Eksistensi organisasi-organisasi ini menimbulkan peluang bagi adanya ruang publik yang memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan tertentu. Wujudan lain dari civil society ini seperti ialah lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, keagamaan, penyuluhan, dan kelompok-kelompok kepentingan yang lainnya. Secara umum, ciri-ciri yang dimiliki oleh civil society atau masyarakat madani yaitu seperti hidup mandiri, memiliki rasa toleransi yang tinggi, berpartisipasi aktif dalam segala pembentukan kebijakan politik, bekerja sama secara sukarela, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Nah, ada beberapa elemen masyarakat madani seperti LSM, pers, media massa, supremasi hukum, perguruan tinggi, dan partai politik. Lanjut ke sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Selain tersusun dalam hukum dasar yang terus dalam Undang-Undang Dasar 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, dan sebagainya. Dalam sistem ketatanegaraan dapat diketahui melalui kebiasaan ketatanegaraan. Hal ini mengacu pengertian konstitusi,
konstitusi mengacu pada dua hal yang tertulis dan tidak tertulis. Berikut sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945, kemudian TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan, Keputusan Presiden, kemudian yang terakhir Peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Berikan penjelasan penanggulangan korupsi dan kemiskinan. Nah, jadi yang dimaksud dengan ada beberapa strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Yang pertama ada pembangunan sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peran penting di dalam pembangunan karena sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masyarakat di pedesaan. Berarti ini akan mengurangi jumlah masyarakat miskin, terutama sekali teknologi di sekitar pertanian. Kemudian yang B, pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan investasi insani yang memerlukan biaya yang cukup besar. Diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Maka dari itu, peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan, dan gizi merupakan langkah yang baik untuk ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang C, distribusi pendapatan secara lebih baik. Negara akan ikut bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok, perorangan, atau organisasi tertentu. Lebih-lebih kepentingan perorangan. Dengan demikian, sektor publik yang digunakan untuk kemaslahatan umat jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang mempunyai visi kepentingan kelompok perorangan dan sebagainya. Kemudian, itu tadi 3 hal dari saya mengenai cara menanggulangi kemiskinan. Berikutnya, kita memasuki strategi penanggulangan korupsi. Yang pertama yaitu memberikan hukuman berat kepada pelaku koruptor. Memberikan hukuman berat bagi para pelaku koruptor akan memunculkan efek jera. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kalangan agar tidak melakukan hal yang serupa. Tidak hanya di pemerintahan, hukuman berat itu juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari, juga harus diterapkan. Kemudian yang kedua, jadi pemimpin yang berintegritas. Sebagai seorang pemimpin sudah seharusnya menjadi contoh yang baik bagi setiap anggotanya. Jika seluruh pemimpin dari suatu negara, pemerintah, perusahaan, organisasi, ataupun yang lainnya tidak melakukan tindak korupsi, maka ini bisa menghalangi orang-orang di bawahnya melakukan hal-hal yang sedemikian rupa atau melakukan tindak koruptor. Kemudian yang terakhir, tanamkan nilai religi secara intensif. Sudah bukan rahasia lagi jika menanamkan nilai-nilai religi maka dapat berperan memberantas korupsi. Setiap agama pada dasarnya tidak pernah mengajarkan perbuatan yang tercela. Maka orang-orang yang beriman biasanya tidak akan terjebak dalam tindak korupsi. Menjawab soal yang ketiga yaitu berikan 2 contoh atau lebih pemberantasan mafia hukum di Indonesia. Nah, ada beberapa contoh yang saya ambil. Yang pertama, kasus Joko Chandra. Diketahui bahwa Joko Chandra telah menjadi buronan sejak tahun 2009 yang mana ia sempat viral karena beberapa waktu lalu dengan ia masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Ia menjadi buronan karena kasus pelarian terpidana perkara pengalihan hak tagih Bank Bali. Dalam melancarkan misinya, ia juga melibatkan aparat penegak hukum bahkan dari kalangan politisi. Lanjut, kasus yang kedua datang dari Gayus Tambunan. Siapa sih tidak akan ada Gayus Tambunan? Disebutkan dari Wikipedia bahwa Gayus Tambunan menyimpan uang sebanyak 25 miliar rupiah di rekening banknya, plus uang asing senilai 60 miliar dan perhiasan senilai 14 miliar rupiah dari berangkas bank atas nama istrinya yang semuanya dicurigai adalah harta haram.
kasus Gayus Tambunan mencoreng proses reformasi perpajakan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang saat itu gencar digulirkan oleh Sri Mulyani dan sekaligus menghancurkan citra aparat perpajakan Indonesia, dan akhirnya ia ditahan selama 7 tahun penjara dan denda sebanyak 300 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah kasus dari Angelina Sondakh. Pada 3 Februari tahun 2012, KPK menetapkan Angelina Sondakh sebagai kasus tersangka korupsi proyek Wisma Atlet di Palembang. Penetapan sebagai tersangka korupsi disampaikan oleh Ketua KPK oleh Abraham Somad di gedung KPK, Jalan Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam persidangan terdakwa kasus suap Wisma Atlet, disebutkan adanya uang sebesar 2 miliar. Dia juga telah dicegah untuk tidak berpergian ke luar negeri sejak 3 Februari tahun 2012 sampai dengan 3 Februari tahun 2013. Kemudian pada tanggal 21 November tahun 2013, Angelina Sondakh dihukumi 12 tahun penjara dan hukuman denda sebanyak 500 juta rupiah. Kemudian kita beralih ke nomor 4, bagaimana solusi mengatasi kemiskinan di Indonesia? Nah, dari Kompasiana ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, di antaranya memperluas lapangan kerja. Yang pertama, memperluas lapangan kerja. Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja lebih banyak lagi di setiap wilayah tertentu, di mana wilayah itu sering terjadi kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, jumlah pelamar kerja dan yang diterima kerja itu seimbang, tidak timpang sebelah atau berat sebelah. Nah, kemudian yang B, memberikan bantuan pendidikan secara gratis. Dalam hal edukasi, pemerintah telah mengadakan program bantuan pendidikan berupa wajib belajar selama 9 tahun bagi yang kurang mampu. Nah, pemerintah juga perlu melakukan pengurangan biaya iuran terhadap pada pembayaran sekolah, karena hal tersebut juga memberikan pengaruh yang kuat terhadap ekonomi keluarga bagi si murid, karena tidak semua murid sama begitu. Jadi hendaknya ada pengurangan lah dari pemerintah mengenai iuran di sekolahan. Nah, kemudian memberi fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. Nah, hendaknya fasilitas yang diberikan dari pemerintah itu lengkap kepada masyarakatnya. Jangan sampai uang tersebut tadi terjadi pengkorupsian harta tersebut dari pemerintah turun ke mungkin dari gubernur berkurang, dari gubernur ke bupati berkurang, sampai ke masyarakat itu sisa-sisanya saja. Nah, jangan sampai seperti itu dari pemerintah. Kemudian melakukan inovasi dan kreasi. Hendaknya dari masyarakat sendiri, dari kesadaran kita sendiri, dan juga pemerintah, juga dukungan pemerintah, hendaknya melakukan inovasi dan kreasi, boleh dari membuat kerajinan tangan dan lain sebagainya, untuk sebagai dikreasikan, nantinya itu bisa dijual dan bisa menghasilkan uang. Kemudian membuka lapangan pekerjaan yang baru. Nah, ini juga perlu kerjasama dengan terkait beberapa perusahaan atau perusahaan besar itu membuka cabang di wilayah-wilayah terkecil tertentu, itu juga sangat diperlukan. Menjawab soal yang terakhir, soal nomor 5. Jelaskan tentang gerakan politik di Indonesia, refleksi historis Islam di Indonesia. Kongres Umat Islam Indonesia atau KUII idealnya tak bisa lepas dari agenda dan tantangan zaman. Penyelenggaraan kongres tersebut telah memperkerasai gerakan politik Islam di Indonesia. Pertama, Kongres Islam di Cirebon pada 1922. Kemudian Kongres Umat Islam pada tahun 1937 di daerah istimewa Yogyakarta, yang mana melahirkan MAI sebagai embrio dari munculnya Partai Masyumi oleh Jepang. Nah, kemudian yang kedua, politik Islam formalistik. Dalam formalisme, politik Islam yang sejatinya bermakna luas dan mencakup seluruh bidang kehidupan umat teredukasi menjadi Islam politik. Seolah-olah tidak ada Islam tanpa berpolitik praktis. Kemudian yang ketiga, politik Islam elektik. Dalam elektivisme ini, problemnya adalah identitas fundamental Islam.
fundamentalisme agama memang tidak ideal untuk Muslim Indonesia. Namun unsur-unsur fundamental itu tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa lepas dari oleh umat beragama termasuk Islam di Indonesia. Dan kemudian yang keempat, politik Islam konstitusionalisme. Dimensi Islam dan negara masing-masing memiliki identitas otentik, meski dalam beberapa hal banyak terjadi sinkronasi. Nah, itu tadi beberapa jawaban saya terkait pertanyaan yang tadi diberikan oleh Ibu Dese sebanyak 5 soal. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.